Oke guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini adalah video terakhir dari seri struct pada series data structure atau struktur data ya. Ini kayak series dalam series jadi ya. Oke, jadi pada video terakhir ini kita akan membuat sebuah project kecil-kecilan dengan menerapkan konsep struct. Oke, ini projectnya itu sederhana aja. Kita hanya perlu membuat sebuah struct untuk menyimpan data informasi pribadi kita. Dan aku ini lebih menekankan pada nested struct-nya ya. Jadi sisanya sama semua. Jadi ini kayak struct-nya itu ada struct dalam struct dan di dalamnya ada struct lagi. Jadi ada 3 lapis gitu. Oke. Ya caranya ya sama-sama aja, gampang aja. Jadi gimana caranya? Ayo langsung saja kita akan mulai. Oke, kalian buka IDE atau kode editor kalian masing-masing. Oke, jadi aku di sini udah pakai si Lionku. Nah, sekarang langsung saja kita akan buat struktur dasarnya dari C++, seperti ini. Include IOStream. Nah, using namespace std. Panggil integer main-nya. Oke. Sudah, sekarang apa yang akan kita buat pertama? Tentunya struct-nya dulu. Di sini kita paling nggak membutuhkan 3 struct. Pertama, kita pakai type def juga ya. Type def, ini pakai F ya. Type def, struct. Ini misalnya yang pertama itu myself ya. Ini data pribadi kita. Oke, isinya apa? Bentar, sebelum kita mengisi, kita harus definisikan dulu. Ini misalnya kita panggil aja seperti ini, samain aja ya, cuman depannya harus kecil ya. Oke, selanjutnya yang pertama itu misalnya isinya itu adalah char name, lalu yang kedua misalnya kita pakai umur lah ya, umur age, sama lagi satu yang pakai boolean apa status ya, boolean status. Ini kayak statusnya itu sudah nikah atau belum gitu ya. Oke, ini dia. Lalu struct yang kedua itu kita misalnya pakai alamat sama kayak sebelumnya, address. Ini address, ini kita pakai huruf besar. Nah, lalu isinya apa? Kita cukup isi 2 saja. Misalnya itu isinya adalah yang sebelumnya, provinsi. Ya. Dan ini misalnya detail. Nah, detail ini kita akan pisahin lagi dengan membuat struct yang baru. Misalnya ini adalah address details. Seperti ini ya, detail. Di sininya itu adalah ADR detail. Itu misalnya. Jadi sini isinya cuma satu aja. Char details. Nggak usah banyak-banyak ya. Set typo. Oke. Udah seperti ini. Sekarang kita akan panggil satu-satu struct yang kita butuhkan untuk kita jadi nested struct. Ini kita butuh ini untuk address detailnya. Misalnya struct address detail, ini variabel barunya ADR detail misalnya gitu ya. Lalu yang ini kita akan panggil addressnya karena informasi pribadiku juga butuh alamatnya. Kita panggil struct lalu address detail, address detail, addressnya, address lalu address. Sip. Udah seperti ini, kita sudah buat 3 struct yang dimana ini ada nested struct. Ini ada struct, di dalam struct ini ada struct, dan di dalam struct ini ada struct lagi. Jadi lebih dari 2 lapis gitu ya. Yang sebelumnya kita hanya belajar nested struct-nya itu cuma 2 lapis tok, jadi sekarang kita akan belajar 3 struct, 3 lapis ya. Selanjutnya kita akan buat fungsi terpisah untuk kita nanti menampilkan isi datanya. Oke, kita akan buat aja di sini void ini misalnya show information. Nah, di dalamnya itu kita panggil struct ininya. Kita akan passing data struct myself-nya. Lalu ini misalnya myself sama juga
Nah, selanjutnya di dalamnya apa? Kita hanya print aja dengan menggunakan cout. Oke, jadi tinggal seperti ini aja. Misalnya nih ya, my personal information, ya. Itu misalnya. Set. Kita agak-agak desain sedikit ya. Oke. Nah, ini kita bisa pakai ini aja sih, handle aja. And line ya. Selanjutnya cout. Ini kita panggil myself titik ininya, name-nya. Lalu handle and line ya. Nah, lalu kita panggil yang berikutnya myself age-nya sama status. Setelah itu, nah ini kita handle lagi deh. Oke, jadi kita akan pisahkan ini. Kita akan panggil lagi untuk address-nya. Oke, myself ada address dot province. Sip. Sekarang kita panggil ini. Yang kedua itu address detail. Oke, di sini aja deh. Kita handle biar kita tahu bedanya gitu. Sip. Nah, kita pisah aja nih. Address. Lalu kita panggil di dalam address itu ada address detailnya. Di dalam address detailnya itu ada details. Oke, seperti ini aja. Sudah selesai untuk kita membuat fungsi untuk menampilkan informasi. Nah, ini baru menampilkan. Gimana coba untuk value-nya? Kan belum ada value-nya. Jadi kita harus buat lagi nih untuk fungsi untuk value-nya. Ini misalnya set data itu misalnya. Nah, sama kita akan panggil ini struct myself. Nggak bisa gini ya? Oh, bisa. Sip. Oke, ini kita tinggal copy paste aja. Copy paste ya. Kita tinggal paste di sini. Ini kita tidak perlu cout karena kita hanya mau ngeset value-nya aja. Set. Oke, ini juga kita hilangin. Kita ganti dengan nama misalnya. Dan age-nya ini misalnya kita kasih 19 tahun gitu ya. Statusnya ini kan menikah atau belum menikah. Ini misalnya 0 ya, karena belum menikah. Statusnya itu kan karena bolehan jadi pakai false. Oke, jadi provinsinya, provinsi tempat aku tinggal, misalnya itu Bali. Oke, dan yang terakhir itu details dari alamatnya. Ini nggak mungkin dong aku kasih detail alamat beneran. Jadi aku pakai gini aja. Jalan Cempaka Asri. Misalnya nih blok JJ, blok JJ nomor 99 ya. Aku juga nggak tahu nih jalannya beneran ada atau enggak ya. Oke, langsung saja kita panggil di sini di mainnya. Pertama kita akan panggil set datanya dulu. Jangan, kita panggil struct-nya dulu. Yang pertama itu struct itu myself ya. Misalnya ini self gitu. Nah, kita tinggal panggil aja nih fungsi yang pertamanya itu set data dulu, lalu self. Yang kedua itu adalah show information. Kita panggil self-nya. Kita coba run, semoga berhasil ya. Ini kita one try loh. One try. Wah, kenapa nih error ya? Ya, seperti ada error deh. Ini ada error nih. Kita coba cek kenapa error. Oke guys, aku tahu apa masalahnya. Ini mungkin seperti ini ya guys ya. Kita nggak bisa pakai fungsi terpisah seperti ini. Karena ya, ketika kita memanggil set data, nah dia itu akan masuk ke ininya aja. Jadi dia tidak masuk ke type def yang kita ini. Myself-nya ini dia nggak masuk ke sini. Jadi dia hanya ya masuk ke data ini aja, itu function ini aja. Aku udah nyoba kayak gitu soalnya nggak berhasil. Jadi sorry kalau salah ya. Jadi kita akan ngeset manual di dalam mainnya ya.
Jadi kita tinggal paste di sini. Ini kita hapus ya deh. Nah, kita akan set manual untuk value-nya self. Oke. Nah, kalau untuk show information kita biarin karena ini sudah bisa kok. Jadi kita akan coba untuk run. Oke, mau ya, ini my personal information. Ini namanya, umurnya, lalu ini statusnya, ini alamat, lebih tepatnya provinsinya, dan juga detail dari alamatnya. Oke, sekianlah dari project sederhana yang sudah kita buat, yaitu project informasi pribadi. Yang di dalamnya menerapkan struct bersarang atau nested struct. Ada struct di dalam struct, dan di dalamnya ada struct lagi gitu. Oke, cukup simple kan? Jadi ya, sekianlah dari video kali ini, sekaligus ini adalah video akhir dari series struktur data struct. Untuk selanjutnya, kita akan belajar struktur data yang lainnya. Apa itu yang akan kita pelajari selanjutnya? Oke, nantikan video-video selanjutnya. Dan jika sudah ada, langsung saja kalian tonton video berikutnya. Oke, jadi see you in the next video.